Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Oke, seperti yang kalian tahu, gue itu kuliah di Vancouver, Kanada. Dan khusus di video ini, karena kalian udah banyak yang nanya juga, gue akan share pengalaman gue kuliah di Kanada, dan gue juga akan share info-info menarik seputar Kanada dan seputar kuliah di luar negeri kali ya. Oke, kalau misalkan gue ditanya alasan gue bikin video Q&A ini seputar kuliah di Vancouver ini, karena semenjak gue bikin video YouTube, kan gue mention kalau misalkan gue tuh kuliah di Vancouver, Kanada. Dan semenjak itu banyak banget dari kalian yang nanyain dan pengen tahu kayak misalkan, Bang, gimana sih rasanya kuliah di Kanada? Terus living cost-nya gimana? Mahal atau enggak? Habis itu lifestyle-nya gimana? Biaya kuliahnya gimana? Terus perbedaan kuliah di Kanada sama di Indonesia itu gimana? Nah, jadi itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendasari gue untuk bikin video ini. Maka dari itu di video ini gue bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian kasih via DM atau yang udah kalian reply juga di Instastory gue, atau banyak juga yang ninggalin komen di YouTube gue. Jadi gue akan menjawab semua pertanyaan kalian di sini, dan gue harap semuanya itu bisa informatif dan ngejawab apa istilahnya? Pertanyaan kalian, ya. But as always, gue mau ajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya dan nyalain notification bell-nya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru yang pasti gue upload setiap minggunya. Nah, ditambah lagi, sekarang channel Adito Aditya itu udah nyampe 600 sekian subscribers, jadi terus support channel Adito Aditya menuju ke 1000 subscribers pertama, biar gue bisa lebih termotivasi untuk bikin video-video dan konten-konten menarik seputar gadget, seputar kuliah di Vancouver atau Kanada, dan mungkin seputar tips and trick dan tutorial yang bisa membuat kalian lebih tiba-tiba ngeblank gue, yang bisa membuat kalian untuk lebih tahu lagi tentang gadget kalian. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, karena di sini gue lihat list pertanyaannya juga lumayan banyak dan bervariasi. Jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah, kenapa milih Kanada ketimbang negara lain? Nah, ini alasan gue kenapa gue milih Kanada waktu tahun 2018 ya. 2018 gue kesini akhir tahun. Itu karena pada saat itu gue research dan Kanada itu emang lagi buka banyak banget slot untuk international students. Dan peluang untuk kalian bisa dapat, apa istilahnya, dapat pengalaman kerja di sini, terus dapat permanent residence, kalau misalkan kalian nggak tahu itu kayak green card, itu cukup gede karena Kanada emang bener-bener lagi open gede-gedean gitu buat anak-anak muda kuliah di sini, terus kita bikin visa kerja di sini, ya balik lagi sama aja untuk mendatangkan profit buat government mereka. Nah, tapi itu gue melihat situasi ini sebagai sebuah peluang untuk gue mencari pengalaman di negara orang, khususnya di Kanada yang emang kata orang-orang itu edukasinya merupakan salah satu edukasi yang paling oke dari negara-negara lainnya juga, dan Kanada juga merupakan salah satu negara yang paling aman di dunia, sehingga ya itu mungkin menjadi dua alasan utama gue kenapa gue memilih Kanada daripada negara-negara lain. Oke, pertanyaan kedua, Kak, kuliah di Kanada di universitas apa? Oh, oke, ini menarik. Gua kuliah di Kanada, tepatnya di kota Vancouver, dan gua nggak kuliah di universitas. Loh, kok kuliah nggak di universitas? Iya, benar. Jadi, buat kalian tahu aja, di Kanada itu ada banyak universitas yang terkenal. Ada kayak Simon Fraser University, University of British Columbia, UBC, ada University of Victoria, dan masih banyak lagi universitas gede yang cukup terkenal di seluruh dunia gitu kalau misalkan kalian mau kuliah di Kanada. Tapi gua nggak ambil kuliah gua di universitas, gua ngambilnya itu di college. Jadi college itu basically setara sama universitas, cuma dia lebih murah. Dan alasan gua kenapa ngambil di college itu karena kalau misalkan kalian belajar di universitas itu kalian tuh lebih cenderung theoretical. Jadi kalian belajar ulangan, lulus, ya udah gitu loh, pakai tesis. Nah, kalau misalkan di college itu kalian mostly lebih belajar hands-on, jadi kalian lebih ke praktek, jadi kalian lebih ke kayak terjun langsung lah ke dunia di mana yang kalian geluti gitu loh. Misalkan kalian ambilnya
computing science. Ya udah, kalian mostly bakal di depan komputer, bikin program, coding, dan lain-lain, kayak gitu. Jadi itu alasan gue kenapa ngambil college, dan gue kuliahnya itu di Douglas College. Nah, jawaban gue yang tadi itu masuk ke pertanyaan yang ketiga. Kenapa nggak ambil master di Kanada? Nah, mungkin orang ini tahu kalau misalkan gue sempat mention di salah satu video YouTube gue, kalau misalkan gue ngambilnya college, gue nggak ambil master di Kanada. Master tuh apa ya di Indonesia? S2, sarjana 2. Sarjana 2, kedengarannya aneh. Anyway, gue ambil college, dan alasannya tadi yang gue sebutin tadi, lebih hands-on, lebih practical, dan ya, itu alasan gue nggak ambil master di Kanada. Oke, pertanyaan berikutnya. Di Vancouver ngambil jurusan apa? Nah, gue di Douglas College itu ngambil jurusan yang namanya Computer Studies dengan konsentrasinya itu Data Analytics. Jadi, Computer Studies itu lebih ke kayak basic programming, tapi konsentrasi gue Data Analytics yang dimana gue tuh lebih berurusan sama yang namanya Microsoft Excel, angka, terus kayak Python gitu buat analisa data. Simpelnya tuh kayak gue dapet data kotor, gue bersihin datanya, terus gue analisa pakai prediksi dan lain-lain, sehingga gue menghasilkan sebuah prediksi yang dapat digunakan oleh marketing department untuk membuat strategi pemasaran. Ya, intinya kayak gitu. Intinya kayak mungkin sistem informasi, manajemen information system, ya intinya data analytics lah, lu mainnya sama data lah kayak gitu. Di samping itu yang menarik, jurusan gua tuh juga ada digital marketingnya, yang dimana gua sekarang justru malah menggeluti lebih ke digital marketingnya. Kalian ngurusin sosial media, terus ngurusin kayak website, e-commerce, dan lain-lain. Pertanyaan berikutnya, Kanada tuh di mana sih? Buka Google Maps, terus kalian pinch, zoom out, sampai paling kecil, geser ke kiri, nah itu Kanada ada di situ. Pokoknya paling, kalau misalkan kalian lihat peta, di pojok kiri atas, dekat Amerika, Kanada di situ. Oke, pertanyaan berikutnya, living cost di Kanada kayak gimana? Oke, living cost. Kalau misalkan kita bahas living cost, gua rasa di setiap negara itu kurang lebih living cost-nya ya standarnya segitu gitu loh. Bedanya yang bikin Kanada itu kelihatan living cost-nya lebih mahal karena ya kursnya lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian bawa duit dari Indonesia, kalian tinggal di sini, bayar rent apartemen, terus makan dan lain sehari-hari, itu ya mahal. Tapi kalau misalkan kalian dapat penghasilan di sini, terus kalian pakai penghasilan itu buat hidup di sini, menurut gua cukup-cukup aja. Oke, mumpung bahas living cost, mungkin gue akan cerita sedikit pengalaman gue dari awal gue datang ke Vancouver, gue tinggal di mana, terus living cost-nya gimana, sampai akhirnya gue pindah sendiri, terus living cost-nya itu gimana. Nah, awalnya gue datang ke Kanada itu kan gue gak kenal siapa-siapa. Gue bener-bener sendiri, gue kesini, datang, cuk, nyampe di Kanada, terus gue disarankan sama agensi gue untuk tinggal di homestay. Jadi homestay itu adalah sebuah konsep kayak live-in mungkin ya, kalau misalkan di Indonesia. Jadi kalian tinggal sama satu keluarga di Kanada, kayak gitu. Jadi kalian di-assign gitulah ke satu keluarga yang mau menerima international students. Nah, di situ singkat gua ngebayar sekitar $950 untuk satu bulan. Itu udah include 3 kali makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, itu merupakan salah satu harga yang paling standar yang dibayar sama international students kalau mereka pertama kali datang ke sini, kayak gitu. Nah, gue tinggal di homestay itu sekitar 1 tahun, dan sekarang itu udah jalan setahun lagi, gue pindah ke sebuah apartemen. Gue share sama 2 temen gue dari Indonesia juga, ketemu di sini. Gue membayar itu rentnya sekitar $800 sebulan. Itu rentnya tok ya, untuk kamarnya doang. Dan untuk kayak biaya internet, terus biaya listrik, air, terus apa lagi ya? Internet udah tadi. Untuk bill telepon, terus untuk apa lagi sih? Groceries, kayak belanja gitulah, belanja bulanan. Itu mungkin sebulan habis sekitar $1.000. Dan bisa gue katakan dengan budget kurang lebih $1.000 per bulan, itu kalian udah bisa hidup di Vancouver dan dapat tempat yang decent ya, yang nggak neken budget banget, kalian harus tinggal di basement dan lain-lain. Dengan $1.000 itu kalian udah bisa gitu loh. Oke, next question. Biaya kuliahnya berapa? Biaya kuliah gue waktu itu seingat gue bayar sekitar 18
Enggak, 16. Enggak juga. Ya ding, bener-bener 18. Gue bayar sekitar 18.000 per tahun. Jadi total program gue sampai kelar itu sekitar 35-36.000. Yang kalau misalkan dikursin, ya kalian hitung sendiri. Kalau nggak salah kurs Kanada itu sekitar 11 ribuan. Ya ntar gue bakal taruh di sini lah kursnya berapa dan kalian bisa hitung sendiri biaya kuliahnya berapa. Tapi ya itu biaya kuliah di Douglas College gitu lah. Jadi kayak specifically di tempat kuliah gua biayanya segitu. Tapi kalau misalkan kalian ngambil university atau kalian misalkan ngambil college yang lain, itu biayanya bisa beda, bisa lebih mahal atau bisa lebih murah. Oke, next question. Kalau misalkan mau pindah ke Kanada, ada jalur apa aja? Mungkin maksudnya kalau mau menetap di Kanada kali ya. Kalau misalkan kalian mau menetap di Kanada, itu kalian bisa ngincer PR. Setahu gue setelah PR baru kalian bisa dapat citizenship, tapi itu kayak ada ketentuannya dulu. Kalian harus stay di Kanada sekitar berapa lama baru kalian bisa apply untuk citizenship. Tapi ya kalau misalkan kalian mau pindah ke sini dapat kewarganegaraan sini, well, kalian harus lepas kewarganegaraan Indo kalian. Nah, jadi PR itu menurut gue adalah salah satu opsi yang tepat kalau misalkan kalian mau menetap di Kanada. Untuk dapat PR itu ada beberapa jalur. Yang pertama itu jalur yang kayak gua jalanin, itu kalian kuliah dulu minimal setahun, terus kalian dapat visa kerja 1 tahun, habis itu kalian di tahun ketiga bisa apply buat PR, amin dapat. Atau kalau misalkan kalian kurang yakin bisa dapat PR secepat itu, kalian kuliah 2 tahun, terus kalian dapat visa kerja atau work permit sekitar 2-3 tahun, tergantung dari government kasihnya berapa, dan within 2-3 years itu kalian bisa apply untuk PR yang dimana chance-nya itu bakal lebih gede. Kalau misalkan kalian poinnya lebih gede lagi, misalkan IELTS kalian bagus atau misalkan nilai kalian bagus lah, IP-nya tinggi, terus pengalaman kerja di sini juga oke banget ya, itu nggak akan ada masalah buat kalian dapat PR. Nah, opsi kedua mungkin dengan langsung visa kerja. Jadi kalian misalkan dari Indonesia itu kalian disponsorin sama perusahaan di sini, misalkan kalian kerja di mana ya, Microsoft misalkan, Microsoft Indonesia, terus kalian ditransfer nih ke sini. Nah itu bisa kalian langsung dapat visa kerja, terus kalian bisa langsung dapat PR bahkan kalau misalkan perusahaan di sini sponsorin. Nah jalur berikutnya ya kalian kayak biasa aja, kalian apply untuk visa kerja, terus kalian datang ke sini sebagai ya visitor dan pekerja, terus kalian kerja, terus kalian bisa dapat PR dari sekitar 2-3 tahun kalian kerja di sini. Dan dia tuh regulasinya setiap tahun bisa berubah dan programnya itu banyak banget yang bisa berbeda-beda setiap tahun yang dikasih sama government. Oke, sorry, tadi kameranya mati. Jadi sampai mana tadi? Oh ya, program. Jadi kayak program dari government tuh bisa beda-beda di sini setiap tahunnya. Bahkan setiap bulan, beberapa bulan itu bisa beda-beda. Jadi kalau misalkan emang kalian berniat untuk pindah ke Kanada, ya gue saranin kalian cek regularly itu regulasinya apa yang lagi berlaku di sini. Siapa tahu ada jalur yang gampang, ada jalur kayak promosi dari pemerintah gitu, ya kalian bisa langsung dapet PR kayak gitu. Minum dulu, aus. Gue ngomong terus dari tadi. Oke, next question. Benefit apa yang didapatkan waktu jadi international student? Benefit yang gue dapatkan pas awal tahun gue kesini itu insurance-nya setengah harga karena disubsidi sama pemerintah. Jadi harusnya kita bayar 75, kita cuma bayar 37,5. Dan itu tuh sangat ngebantu banget buat kita international student karena ya insurance man, murah, siapa yang nggak mau gitu kan. Terus benefit lainnya, kalau misalkan kalian terregister di salah satu universitas atau college di sini, kalian tuh juga dapat yang namanya UPass, University Pass kali ya namanya, gue nggak tahu, pokoknya dapat UPass. Itu adalah kayak kartu transportasi umum yang kalian bisa pakai untuk bus, untuk train, dan itu harganya super duper murah. Jadi normalnya untuk biaya transportasi, biaya kartunya itu 1 bulan itu ada 3 pilihan, untuk 1 zona, 2 zona, atau 3 zona. Itu kayak istilahnya buat Jakarta Utara doang, buat Jakarta Utara sama Barat, kayak gitulah istilahnya. Nah, buat yang 3 zones itu kalau nggak salah harganya sekitar $180 1 bulan.
Sedangkan kalau UPass itu untuk 4 bulan kalian cuma bayar sekitar 164. Jadi 1 bulan 180-an dolar kalau misalkan kalian nggak ada UPass. Tapi kalau pakai UPass itu 4 bulan, 4 bulan itu 164 dolar. Jadi itu benar-benar ngebantu banget buat cost transportasi. Selain itu, benefit lainnya, kalau misalkan kalian belanja, itu ada yang namanya student price. Kalau misalkan kalian beli Apple di sini, itu ada student pricing. Terus kalau misalkan kalian mau beli, kayak kalian mau belanja apapun itu, baju lah, atau misalkan kalian mau belanja kayak stationery dan lain-lain, itu di sini tuh ada yang namanya SPC card. Itu gue lupa kepanjangannya apa, tapi itu khusus buat pelajar, khusus buat student, dan kalian tuh bisa dapet, kalau nggak salah 10% setiap kalian belanja di toko-toko yang accept SPC card itu. Oke, dari sisi social life-nya, orang-orang di sini tuh suka sama student gitu lah, sama international student, karena mungkin menurut mereka bisa kayak share culture yang berbeda, jadi kayak kita benar-benar di welcome banget di sini. Gua belum pernah ke suatu negara yang orang-orangnya benar-benar welcome banget sama international students, atau mungkin sama orang asing lah istilah kayak gitu. Bahkan di welcome-nya tuh sampai benar-benar kayak udah kenal lama, kayak sampai bro, sis gitu, kayak mantep banget sih. Di sini orangnya ramah banget sama student. Oke, pertanyaan berikut, menarik. Ini kira-kira kalau ngebolang di Kanada dengan kerja part-time dan lain-lain, bisa hidup nggak? Jadi mungkin pertanyaannya kayak, kalau misalkan kita ke Kanada, kerja part-time doang, itu bisa hidup atau enggak ya? Menurut gua, bisa dan enggak. Tapi kalau misalkan lu cuma kerja part-time doang, gaji part-time kan itu lebih kecil daripada gaji full time. Jadi kalau misalkan kerja part time doang sana sini, ya bisa hidup, cuma mungkin nggak bisa enjoy. Jadi kalau misalkan mau enjoy ya mungkin kerja full time. Atau bentar. Tergantung part time-nya apa. Kalau misalkan kalian part time-nya di satu perusahaan tech atau perusahaan kayak software gitu, ya bisa banget karena gaji gede. Jadi kalian nggak usah kerja banyak, gajinya gede, ya kalian tetap bisa enjoy hidup. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, it depends sama kerjaan part-time apa yang kalian ambil di sini. Tapi ya bisa aja, basically bisa banget. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebutin hal yang lu suka pas tinggal di Vancouver dan hal yang lu nggak suka, Dit. Oke, hal yang gue suka pas tinggal di Vancouver, compare to Jakarta ya. Gue datang dari Jakarta, tentunya weather. Di sini udaranya tuh bener-bener berasa masih asri karena di sini hutannya banyak kan. Terus di sini juga pegunungannya juga banyak. Gue tinggal di daerah pegunungan, jadi weathernya itu bener-bener luar biasa sejuk kalau pagi, nggak ada polusi. Ya ada, cuma dikit banget. Terus apalagi yang bikin gue suka sama Vancouver, orangnya itu bener-bener super duper ramah, terutama orang lokalnya yang udah tua-tua itu mereka bener-bener ramah banget. Gue pernah lagi nunggu bus. Kayak gue lagi nunggu bus saya sendiri gitu, terus gue sambil baca buku karena ada tes hari itu. Terus gue disamperin sama satu kakek-kakek. Terus dia nanya kayak, gimana kabar kamu? Halo gitu kan. Student ya? Dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang, iya gue student di sini, gue kuliah di Douglas College di bawah situ. Terus dia bilang kayak, oke. Gimana pengalaman kamu kuliah di Vancouver gitu? Dia malah tanya gue pengalaman gue kuliah di sini. Ya gue jawab aja kayak, ya oke, enak kuliah di sini tuh kayak gini. Jadi dengan sapaan sekecil itu, orang tua itu udah membangun hari gua saat itu, udah menaruh senyum di muka gua pada hari itu gitu loh. Jadi kayak keramahan orang di sini benar-benar patut diacungi jempol sih. Hal lainnya yang gue suka dari Vancouver atau dari Kanada ya in general, itu government-nya sangat memprioritaskan pelajar. Jadi mereka sangat mengedepankan edukasi sehingga kayak kita pelajar dapat banyak subsidi, dapat banyak harga yang murah. Pokoknya segala fasilitas itu sangat dimudahkan sama government-nya. Terus hal lain yang gue suka dari Vancouver, ini kalau misalkan gue sebutin semua bakal banyak banget sih. Tadi weather-nya udah, terus sistem edukasi dan fasilitas yang dikasih government itu juga udah, orangnya ramah-ramah juga udah. Terus mungkin banyak pemandangan alam atau pemandangan yang outdoor gitulah buat kalian yang suka outdoor. Itu
cocok banget karena Vancouver kan sangat alam banget gitu lah ya, kayak masih banyak tempat yang nggak disentuh sama sekali, bukan nggak disentuh sama sekali istilahnya, banyak tempat yang masih asri, masih banyak hutan, masih banyak taman gitu-gitu yang ngebuat mata kita tuh nggak setiap kali ngelihat gedung, mata kita nggak setiap kali ngelihat kayak wah gedung, mobil, macet gitu-gitu loh. Jadi kayak di sini, oh di sini nggak ada macet, ya di sini nggak ada macet, khususnya di tempat gua. Tapi kalau tempat-tempat lain mungkin ada, tapi nggak kayak di Indo parahnya. Itu penting sih, nggak ada macet. Oke, tadi udah hal yang gue suka, sekarang kita bakal ngebahas hal yang gue nggak suka. Jadi Vancouver itu bukan kayak Jakarta, yang dimana Jakarta itu ibu kota, jadi dia kayak kehidupannya tuh dari pagi sampai pagi lagi tuh ada dan masih bisa dibilang rame ya. Tapi kalau Vancouver itu di atas, gimana ya, kalau misalkan kalian winter, fall, atau spring awal-awal, itu di atas jam 6, itu udah nggak ada kehidupan. Itu jadi udah kota tuh udah bener-bener sepi, semua pekerja dan lain-lain tuh udah pada di rumah, nyantai, pokoknya nggak ada. Kayak hiburan di malam hari itu agak kurang. Jadi kalian kalau mau nyari nasi kucing gitu nggak ada, kalian mau nyari kayak tongkrongan malam, roti bakar, martabak gitu-gitu, nasi goreng ya nggak ada kalau malam-malam. Jam 6 itu udah pada tutup, terus ya udah, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Terus hal lain yang mungkin menurut gua ini cukup mengganggu adalah Vancouver itu dikenal sebagai salah satu kota dengan biaya hidup termahal di Kanada. Bahkan ibu kotanya sendiri, Ottawa, dan kota gedenya, Toronto, itu masih kalah dengan biaya hidup di Vancouver. Lu bayangin, kita ke McD, beli burger 1, terus beli kentang yang regular 1, sama minum 1, itu harganya bisa $10-12. Kayak satu meal yang di Indonesia tuh cuma harga 20 ribu ya. Di sini tuh bisa sampai 120 ribu, yang menurut gue tuh gila. Tapi, balik lagi, untuk pelajar, atau misalkan kalian kalau tinggal di rumah gitu, kalian bisa dapat kupon-kupon, jadi manfaatkan kupon itu dengan baik untuk hidup yang lebih murah lagi di Vancouver. Oke, pertanyaan berikut, susah nggak sih dapat kewarganegaraan di sini? Gue sendiri belum dapat, tapi sejalan dengan apa yang udah gue peroleh, mulai dari student visa, terus mulai dari working visa, itu menurut gue kalau misalkan kalian ikutin stepnya dan kalian ikutin semua requirements-nya dengan benar dan dengan baik, itu nggak susah. Next question, sistem kuliahnya gimana dan bedanya dengan di Indonesia kayak gimana? Oh oke. Jadi ini gue sebagai seseorang yang udah pernah S1 di Indonesia dan gue ngambil post baccalaureate diploma di sini, atau post degree diploma, atau ya istilahnya S2 lah, sama aja. Yang gue rasakan tuh bedanya kalau misalkan kalian di Indo, itu kalian benar-benar diajarin sama dosennya kayak, oh yaudah, bab ini, bahasannya ini, materinya ini diajarin, ntar keluar di ulangan kayak begini, udah. Tapi kalau misalkan di sini, itu gue jujur pertama-tama tuh gue kaget, karena pas gue datang, dosennya tuh udah kayak bahas panjang lebar yang dimana gue nggak ngerti sama sekali, dan ternyata di sini tuh kita dipaksa untuk ngebaca dulu satu bahasan bab itu dan ngambil intisarinya, dan di dalam kelas itu cuma benar-benar praktek, dan kalau misalkan nggak ngerti nanya, udah kayak gitu. Bahkan gue pernah ada di sebuah kelas yang harusnya tuh kelasnya 3 jam, tapi gue cuma dosennya itu cuma bawain selama 1 jam, dan itu cuma benar-benar sesi tanya jawab doang. Jadi di sini tuh kalian benar-benar kalau misalkan nggak baca materinya sebelum di kelas, atau kalian nggak belajar sendiri di luar jam kelas itu, selamat tinggal. Oke, sampailah kita ke pertanyaan terakhir. Rencananya stay di sini atau pulang Indonesia? Nah, gua masih belum tahu pasti. Rencana gua ke depannya bakal stay di sini atau pulang ke Indonesia. Tapi yang jelas, gua mau ngincer PR dulu di sini. Jadi mungkin setelah gua dapet PR, gue akan stay berapa lama lagi di sini, terus gue pulang ke Indonesia. Jadi kayak dapet tiket aman gitu lah. Gue dapet PR dulu, baru pulang. Jadi kalau misalkan gue eventually mau balik lagi ke Kanada, itu gue udah punya PR, udah punya tiket masuk yang gampang gitu lah, istilahnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan ke depannya, kayak 1-2 tahun ke depannya, gue akan stay di sini, gue akan cari pengalaman di sini. Well, gue juga udah dapat kerja di sini kan, jadi kayak gue mau memaksimalkan kesempatan gue untuk mendapat pengalaman kerja di sini yang bisa gue bawa pulang ke Indonesia, dan
mudah-mudahan aja bisa gue pakai untuk membangun negeri sendiri. Oke, itu tadi adalah pertanyaan terakhir yang bisa gue jawab di video ini. Karena masalah durasi juga, kalau misalkan gue jawab semuanya, itu bakal jadi panjang banget. Nah, buat pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab, gue mohon maaf, tapi gue pasti akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian, entah gue DM langsung, atau gue akan jawab itu di Instastory gue, sehingga bisa jadi informatif juga untuk teman-teman yang lain. So, gue rasa sekian dulu video Q&A kali ini, dan gue harap semua jawaban-jawaban gue bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kalian yang emang pengen kuliah di Kanada, atau emang lagi consider untuk kuliah di luar negeri. Pesan gue buat kalian yang emang lagi consider dan lagi bingung untuk kuliah di Kanada, atau di negara-negara lain lah, untuk kuliah keluar dari Indonesia, saran gue adalah kalian temuin dulu apa tujuan kalian mau kuliah di luar. Apakah kalian emang cuma pengen jalan-jalannya, atau kalian emang pengen kayak cobain kulturnya, atau emang kalian pengen kayak menetap di negara tersebut gitu. Karena tujuan kalian untuk kuliah di luar itu akan sangat berpengaruh ke negara mana yang harus kalian tuju, dan jurusan-jurusan yang harus kalian ambil juga, kayak gitu. So, gue rasa sekian dulu videonya. Gue minta maaf kalau misalkan emang ada jawaban gue yang kurang informatif atau apa. Tapi feel free buat DM gue kalau misalkan kalian kurang satisfied sama jawabannya. Gue akan jelasin lebih lanjut. Dan kalau misalkan emang kalian menemukan video ini tuh informatif, feel free juga buat share ke teman-teman kalian. Jadi kalau misalkan kalian tahu ada yang pengen kuliah di luar tapi masih bingung, siapa tahu Kanada bisa menjadi negara yang tepat untuk teman kalian tersebut, atau mungkin untuk kalian. Oke, kalau misalkan kalian suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya, terutama karena kita udah nyampe di 600 subscribers, jadi 400 lagi channel Adito Aditya bakal monetize. Amin. Oke, udah, sebelum videonya jadi makin lama, gue akan akhiri di sini, dan as always, last but not least, keep learning, but nggak ada. Ini aja lah. Keep learning, but take it slow. Adito out. See you on the next video.